السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله 7 سماوات طباقا يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, niscaya yursili, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan. Yursilis sama, menyuruh langit untuk menurunkan hujan yang lebat. Yursilis sama, jadi Allah mengutus, Allah menyuruh langit untuk menurunkan alaikum, atas kamu semuanya, air hujan midrar, yang lebat, hujan yang lebat. Ini lanjutan daripada ayat 10 yang mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah lailan wa nahara, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Jadi Nabi Nuh mengadu kepada Allah bahwasanya telah mengajak, Allah telah mengajak dalam berdakwah siang dan malam, tapi bukan mereka taat, malah semakin menjauh. Disuruh oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk mohon ampun kepada Allah, dia pun juga bukan malah mohon ampun kepada Allah, malah membuat berhala-berhala, malah membuat kemungkaran-kemungkaran daripada kemungkaran-kemungkaran sebelumnya. Jadi azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrar, maka Allah menyuruh
langit untuk menurunkan hujan, hujan yang lebat bukan main. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mulai hujan yang lebat tadi asal muasal daripada azab, dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebun-kebun hijau, anak-anak diperbanyak, hartanya semakin melimpah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alal syamsa siraja. Dan di sana Allah menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Jadi ini sebagai pertanyaan-pertanyaan, dan Allah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk kebaikan daripada manusia. Bukan hanya mengutus dan memerintah Allah Subhanahu wa taala, taatlah kamu kepadaku, taatlah kamu kepada nabiku, dan berserah dirilah kamu kepadaku melalui daripada ajakan atau dakwah daripada nabiku. Bukan hanya itu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memfasilitasi. Bukan hanya mengajak, ayo sholat, ayo pengajian, tapi difasilitasi. Ayo bapak, ibu-ibu, kita pengajian, buka pengajian di Masjid Agung As-Salam. Difasilitasi, mulai daripada tempat, mulai daripada kajiannya, mulai daripada suguhannya, mulai daripada cara penyambutannya, cara penempatannya, semuanya berikut keamanannya. Ini difasilitasi, bukan hanya ngajak untuk taat. Ayo kita sholat, imam sudah kita sediakan, muadzin pun juga sudah aku sediakan, ya. Bagian qomat pun juga aku sediakan, bagian penjaga kebersihan, motor-motor aman, mobil-mobil aman. Ini fasilitas yang diberikan oleh seseorang yang mengajak baik. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Allah memperbanyak, dikasih oleh Allah harta yang banyak, anak yang banyak, dan kebun-kebun yang menyejukkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari segala unsur dan tingkatan-tingkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 7 lapis bumi. Allah menjadikan rembulan bersinar pada malam hari, dan wasyams, dan matahari yang sinarnya begitu cemerlang. Ini semuanya adalah fasilitas yang diberikan Allah. Allah tidak serta-merta menyuruh. Makanya orang itu akan taat kepada seseorang ketika fasilitasnya memadai. Itu perlu diperhatikan. Fasilitas itu tuhda latiful qulub. Hadiah itu bisa melunakkan hati. Hadiah itu bisa melunakkan hati. Orang nyalon RT ndak nginjuk hadiah, enggak dipilih wong, Mbak. Iya. Betul, Mbak? Ada RT di sini? Ada. Balik sudah. Loh iya. Nyalon RT saja ndak nginjuk duit, ndak nginjuk hadiah, ndak dipilih wong. Apalagi nyalon wali kota. Apalagi nyalon DPR. Tak bagi-bagi duit, tak dipilih wong zaman sekarang. Ternyata apa? Tuhda latiful qulub. Hadiah itu bisa melunakkan hati. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah menyuruh untuk taat, menyuruh untuk sholat, menyuruh untuk ibadah-ibadah ini, fasilitasnya dipenuhi dulu oleh Allah. Langit diciptakan, bintang dibikin perhiasan, rembulan pada malam hari. Ya sekarang ada PLN. Dulu sebelum ada PLN kan, kalau ada rembulan senangnya bukan main. Matahari pun juga demikian. Kebun-kebun ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal muasal Nabi Muhammad diutus itu enggak moro-moro kongkon sembahyang, enggak. Tidak tiba-tiba disuruh sholat, disuruh jumatan, disuruh puasa, disuruh tarawih, enggak demikian. Asal muasalnya adalah la ilaha illallah, itu baik. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Gak moro-moro dikongkon jamaah koyok ngene, tidak. Itu pun juga fasilitas yang diberikan oleh Allah sudah berlimpah-limpah. Dibuktikan bahwasannya Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu sudah terkenal saudagar kaya. Siti Khadijah pun juga demikian. Sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sudah menjadi saudagar kaya. Artinya apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi orang kaya zaman dulu itu sebelum diajak untuk menyembah kepada Allah sudah diberikan dulu. Makanya fasilitas itu bisa memicu, ya, fasilitas itu bisa menjadi penarik, daya tarik. Ayo kita masuk ke dalam Islam. Bukankah aku, kata Allah, yang menciptakan kalian? Aku suburkan, aku turunkan air hujan dari langit. Aku tumbuhkan kebun-kebun sehingga kamu bisa memakan di dalamnya, darinya. Aku sehatkan hewan ternak sehingga makan rumput dari situlah. Aku ciptakan kalian, aku perbanyak anak-anak kalian. Oh, bukan menjadi sadar kepada Allah, bukan menjadi nurut kepada Allah, bukan menjadi taat kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ini menjadi pegangan.
menjadi pegangan, menjadi tolok ukur. Tolok ukur. Kalau pingin istri kita taat kepada kita, salah satunya apa? Fasilitas yang kita berikan apa dulu? Fasilitas untuk istri kita apa? Apa yang kita berikan untuk istri kita? Kasih kita berikan, sayang kita berikan, cinta sudah kita berikan, perhatian kita perhatikan. Sekarang apa? Ma'kulat wa masyrubat, makanan dan minuman sudah kita berikan, pakaian sudah kita lengkapi, tempat teduh sudah kita adakan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh istri kita lengkapi, nurut istri kita. Tidak nurutnya istri kita ada dua. Satu, memang bawaan dari lahir dia termasuk orang yang tidak bisa diajak baik. Yang kedua, bisa jadi fasilitas yang kita berikan itu kurang. Itu sudah menjadi hukum alam. Ada orang itu yang memaksakan kamu harus taat kepada seorang suami, tapi fasilitas yang diberikan dari suami kepada istri jauh daripada harapan. Bagaimana dia akan taat kepada seorang suami? Maka jangan paksakan seorang suami harus ditaati oleh istri kalau apa yang diberikan oleh suami tidak sesuai dengan harapan istri, dalam tanda kutip. Makanya Nabi mengatakan, jangankan masuk ke dalam surga, baunya surga aja diharamkan ketika ada seorang istri meminta sesuatu di luar kemampuan daripada suami. Memang betul fasilitas yang diberikan oleh suami itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah melebihkan sebagian daripada sebagian yang lain. Allah melebihkan kekuatan daripada seorang laki-laki ketimbang kekuatan seorang perempuan. Tapi ingat, kekuatan lebih itu bukan ada pada suami, tapi kekuatan yang lebih ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya suami ini sudah bersusah payah, sudah semaksimal mungkin itu yang bisa dia berikan, maka seorang istri harus menerima. Jadi ada take and give-nya. Jadi ada balance di situ. Oh, suami saya ini batas ini yang bisa diberikan. Sudah, jangan menuntut yang lebih. Makanya Allah berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Allah menciptakan itu sesuai dengan tingkatan. Kalau pendapatannya ini adalah kelas daripada kelas A, ya sudah terima, itu model kelas A. Kalau pendapatannya itu kelas bisnis, ya itu ada kelas bisnis. Kalau pendapatannya kelas C, kelas ekonomi, terima apa adanya. Ya, terima apa adanya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Ini soal fasilitas. Allah pun juga demikian. Allah juga demikian. Sebelum Allah menyuruh taat, ya, mengutus seorang nabi, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan serta-merta kita menyuruh tapi fasilitas yang tidak kita berikan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Thumma yu'idukum fiha, ayat 18. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Sudah? Berikan kalau sudah, tinggal dua, ashkur am akfur.
Apakah kamu akan bersyukur akan pemberianku yang sebegitu banyak, atau am akfur, atau kamu kufur? Sudah kita berikan fasilitas, ini sudah kita kasih, ini sudah kita kasih, ini sudah kita kasih. Tidak usah jauh-jauh kepada Allah. Sampean aja seorang suami sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Cinta, kasih, sayang sudah kita berikan. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala macam nafkah sudah kita berikan. Ternyata dia masih mencari laki-laki selain daripada kita. Sakit tak Pak kira-kira Pak? Sakit tak? Sakit? Sakit Pak. Iya. Makanya Allah itu tidak bisa Allah itu mengampuni. Allah tidak akan mengampuni orang yang menduakannya. Ayyushraka bih, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah itu tidak akan mengampuni dosanya orang yang menduakan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau istri tidak galak masak, suami masih tagih. Istri tidak galak nyuci, suami pacak nyari pembantu. Istri tidak galak bikinkan kopi, tidak galak bersih-bersih, oh gampang, suami pecah cari yang lain. Tapi ketika istri sudah hatinya kepada laki-laki lain, tidak cak dipertahankan, tidak bisa dipertahankan. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosanya orang yang menduakannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang lain. Dan terus kalau sampean fasilitas sudah dikasih, tapi sampean menduakan dengan yang lain, kalau bahasa wong sini, kepala kamu taruh di mana? Isi kepala kamu taruh di mana? Kurang apa sekarang suami kamu? Fasilitas sudah kamu nikmati, anak sudah ada, ini sudah ada, malah kamu cari yang lain. Kalau bahasa sekarang selingkuh. Kamu selingkuhi suami kamu. Kamu selingkuhi Allah. Kamu bukan menyembah kepada Allah, bukan taat kepada Allah, malah taat kepada berhala-berhala yang itu tidak memberikan manfaat kepada kamu. Kamu cari laki-laki lain yang tidak bisa memberikan apa-apa. Sementara suami kamu yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kamu abaikan begitu saja. Sakit tak Pak? Sakit. Maka jangan salahkan ketika ada suami pun juga cari Maryam belina di luar sana, Bapak Ibu. Jangan salahkan itu. Kenapa? Sayang sudah dikasih, cinta sudah penuh, nafkah sudah penuh, kurang apa lagi? Nah ini tinggal dua tadi, itu apa? Memang bawaan bayi tidak cak diajak baik. Yang kedua, orang tidak tahu diri. Oh, itu perlu diperhatikan. Begitu juga sebaliknya, istri sudah nerimo dengan baik, perhatian sudah luar biasa, cinta kasih hanya kepada ayah itulah, tidak akan kemana-mana. Tahu-tahu dia masih hanyut dalam pelukan janda-janda yang tidak jelas. Mak mano papa ini, mak mano papa. Alasannya rapat ke Palembang, tidak tahunya rapat dengan janda kembang. Ini bapak, kurang apa lagi papa? Aku ini jujur, aku tidak akan yang lain-lain. Anak yang kau berikan aku rawat dengan baik. Harta yang kau tinggalkan aku tabung. Untuk apa? Untuk masa tua. Tidak tahunya kamu menduakan. Ini pun juga tidak benar. Ya. Berarti apa? Orang yang tidak konsisten. Konsisten. Allah itu konsisten. Makanya Allah dalam surah Ar-Rahman mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Sampai ping piro? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Terus nikmat yang mana yang kudustakan? Bu, kurang apa lagi? Rumah sudah aku bikin, pokoknya tidak ukuran kayak gitu. Mobil sudah aku berikan, kebun-kebun sudah aku berikan, masih kau tidak taat gitu. Kalau kau ini bukan manusia lagi, nah itu. Allah. Mudah-mudahan. Jadi balik-balik ya tadi. Dengan belajar seperti ini, kita ini akhirnya sadar gitu ya. Sadar. Oh itu ternyata ya. Kenapa seorang suami ketika diduakan kok sakit? Kalau demikian bagaimana dengan Allah? Ya? Bagaimana dengan Allah? Allah juga sakit. Tapi sakitnya Allah sabur. Apa? Allah itu maha penyabar. Ya syakur. Allah pun juga maha bersyukur. Ada umpamanya ya satu negara. Satu negara itu kufar galuh. Sementara Allah ini punya negara itu banyak. Satu yang kufar, 99 muslim. Allah bersyukur. Alhamdulillah. Makanya dalam hadits qudsi ya, ada satu negara itu kufar galuh, itu tidak mengurangi sedikit pun derajat Allah. Satu dunia ini semuanya menyembah kepada Allah pun juga tidak menambah derajatnya Allah. Jadi tidak mengurangi dan tidak menambah. Allah tetap Allah. Tetap Allah. Itu Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia ini, demlah, caknyo kau ndak lagi nurut sama aku, Bu. Jadi mak manu, demlah cukup sampai di sini baik. Ya. Cukup sampai di sini baik. Ayo aku hantar kau ke orang tua kau. Caknyo ndak pas lagi sudah. 2 daun pintunya ndak pacak ditutup dengan rapi lagi. Kau ndak acak diajak baik. Ya, kalau kau pacak apa namanya model ma ini model ma itu dan lain sebagainya, kau jangan berpasangan dengan aku. Kau carilah orang lain. Aku pun juga demikian. Aku akan mencari yang lain. Siapa tahu kau dapat yang lebih baik, aku pun juga lebih baik daripada kau. Selamat tinggal. Duit 10 juta masa iddah, bye. Assalamualaikum. Selesai. Nah, ketika Allah sudah mengabaikan orang, ada kan orang itu nanti pada hari kiamat itu apa? Allah itu la tukallimuhum wa la tuzakkihim. Allah nanti itu tidak akan mengajak bicara, tidak. Allah tidak mensucikan. Artinya apa? Allah mengabaikan orang-orang yang model seperti itu. Ketika Allah sudah mengabaikan orang seperti itu, pada saat nanti pada padang mahsyar, siapa yang bakal memberikan rahmat? Tak kati. Malah dipanggil oleh Allah, Fir'aun, sini, mana Tuhan kamu? Kamu dulu mengaku Tuhan, sekarang selamatkan dirimu. Tak bisa. Orang-orang yang menyembah berhala-berhala dipanggil kan. Mintalah kamu perlindungan kepada berhala-berhala kamu yang dulu kamu bangga-banggakan. Coba, sudah sampai menikah dengan laki-laki dengan perempuan lain, bahagia, jinguk istri sampean, lontang lantung, bawa keruntung, jual empek-empek, jual duren pinggir jalan sambil jinguk. Cacam tino ndak ajak diajak baik. Selamat tinggal, teruskanlah gawe-gawe. Nah itu. Kau diurus jadi suami kepala dinas ndak galak. Malah cari tukang ojek kau. Nah itu apa? Cari wong Jawa. Ya. Makan sudah pakai piring yang beling, malah mencari piring plastik. Nah itu apa? Itu orang yang tidak tahu di Allah fasilitasnya luar biasa, malah mencari berhala yang tidak bisa memberikan manfaat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ingat, thumma yu'idukum. Orang-orang yang sudah ingkar kepada Allah, ya, diprediksi oleh Allah. Di sini, thumma yu'idukum. Kalian semuanya yang ingkar-ingkar kepada aku itu nanti aku akan kembalikan kamu ke tanah. Ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah baliknya ke tanah, Pak.
Ya. Baliknya ke tanah apa baik dan siapa baik. Ya, balik ke tanah. Kenapa? Karena memang penciptaan awalnya memang dari tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan aku kembalikan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Sama dengan tadi. Ya. Aku ambil kamu dulu dari keluarga yang tidak mampu. Lalu Allah mencukupkan, alhamdulillah aku dapat rezeki, aku bikinkan rumah, aku bikinkan ini segala macam. Aku kembalikan lagi kamu sudah tidak pacak diajak baik, ya sudah, kembalilah. Selebihnya itu, wa yukhrijukum ikhraja. Aku nak ingin tahu sekarang kamu bagaimana, dengan apa yang kamu pilih selain daripada pilihanku dulu. Akhirnya apa? Terbengkalai. Kenapa orang tidak mau diajak baik dan tidak tahu diri, sudah diunjuk sembarang kalir, malah mengkhianati daripada apa yang dia telah terima. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang lurus, kata Allah. Jadi dijugalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh, lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi innahum asawni, ya Allah, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh mengatakan, ya Rabb, mereka ini bukan taat kepadaku, asawni, mereka ini durhaka kepadaku. Nah, kalau sudah demikian bagaimana? Wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa makaru makran kubbara. Mereka membikin makar, ya? Mereka membikin makar, mencelakakan nabi-nabinya. Jadi mereka ini bukan taat kepada aku, ya Rabb, dengan fasilitas-fasilitas yang sudah engkau berikan, malah mereka mendurhakaiku. Dalam satu cerita, balik-balik tadi, cerita Nabi Nuh ini kompleks betul. Nabi ketiga setelah Nabi Adam. Jadi bukan hanya kaumnya yang enggak nurut kepada Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya. Cerita daripada Nabi Nuh yang dimuat di dalam Al-Quran untuk kita, untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya, ini cukup mencerdaskan kita. Betapa enaknya kalau suami ditaati istri, betapa enaknya ketika istri ditaati oleh suami. Jadi imbang, suaminya taat kepada istrinya, istrinya pun juga taat kepada suaminya. Betapa enaknya kalau orang tua punya anak taat galuh anaknya kepada orang tua, begitu sebaliknya. Tapi ketika ini pincang, istri tidak taat kepada suami, anak pun juga masa bodoh dengan orang tua, walhasil idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kehancuran yang terjadi. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sudah waktunya cukup setengah jam, nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Sekali lagi, ini menjadi ibrah, menjadi tafakur bagi kita. Apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, jadikan itu semuanya adalah wasilah untuk kita semakin taat kepada Allah. Dan jangan sebaliknya. Apa yang bisa kita ambil, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun orang yang sudah memfasilitasi kita, orang yang sudah baik kepada kita, balas itu dengan kebaikan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau enggak bisa lebih, minimal sepadan apa yang sudah kita terima daripada fasilitas daripada orang yang sudah baik kepada kita. Begitu juga dengan para istri-istri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, balas kebaikan suami kita dengan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita terima daripada suami kita. InsyaAllah kalau istri sudah pandai bersyukur, InsyaAllah anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah.
Ini mafhum mukhalafah. Kenapa ada anak-anak kok enggak taat kepada suami, kepada seorang bapak? Ini bisa jadi daripada tidak bagusnya tabiat istri kepada seorang suaminya. Dan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, ya, timbal balik, tafakur bagi kita semuanya insyaallah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wal dhair. Allahumma ij'al ailatina sakinatan mawaddatan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Rabb. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا